Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, banyak yang bertanya tentang bagaimana politik uang dalam pandangan Islam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana kedudukan politik uang itu, sogok menyogok itu, suap menyuap itu, menghalalkan segala cara dalam politik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa saja yang melakukan penyogokan, penyuapan, dan yang menerima suap dan yang menerima sogokan. Menerima sebagai politik uang dan memberi sebagai politik uang. Maka Allah dalam hadisnya ini sangat nyata-nyata. Rasulnya melaknat. Artinya ketika Rasul Allah melaknat, maka Allah dan Rasulnya akan melaknat siapa saja yang melakukan sogok menyogok, suap menyuap, politik uang untuk memenangkan keinginannya. Begitu pula di dalam Al-Quranul Karim sangat nyata dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 188. Dalam merupakan dalil tentang suap, sogok menyogok, politik uang sebagai kategori daripada riswah. Sedangkan riswah, suap, sogok menyogok, politik uang itu hukumnya adalah haram. Politik uang atau money politik ialah upaya mempengaruhi pilihan pemilih atau voters atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau lainnya. Politik uang adalah salah satu bentuk daripada suap dan sogok itu dan riswah itu yang nyata-nyata diharamkan, dilarang oleh Islam. Rasul melaknat artinya adalah menjauhkan dari segala kebaikan dan rahmat Allah. Siapa saja yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka dia berhak mendapatkan siksa dan akhirnya dia akan binasa. Demikian terjemahan, tafsiran daripada lisanul Arab.
perbuatan yang dilaknat termasuk dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kullu dzambi kanat uqubatuhu laknata fahuwa min kabiridz dzunub. Perbuatan yang dilaknat termasuk dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh tadi, setiap dosa yang hukumannya adalah mendapatkan laknat dari Rasul, dari Allah dan Rasulnya, dosa tersebut adalah tergolong kepada dosa yang besar. Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Madani halaman 57. Ada pula dalam sabda Rasul yang lain, an Abi Bakrin ya'ni Ayyashi an Laisi an Abil Khattabi an Abi Dzur'ah an Thawbana qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'isha ya'ni alladhi yamshi bainahuma. Dari Abi Bakrin, yaitu Ibnu Hayashi, dari Lais, dari Abi Al-Khattab, dari Abi Dzur'ah, dari Thawbah, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyuap dan orang-orang yang disuap, orang-orang yang menyogok dan orang-orang yang disogok, orang-orang yang melakukan politik uang dan menerima politik uang, dan orang yang menjadi perantara di antara keduanya, di antara pemberi dan penerima. Mereka juga mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Demikian Rasulullah sangat tegas memberikan hukum kepada mereka siapa saja yang mempraktekkan politik uang, money politik, suap menyuap, sogok menyogok. Allah dan Rasulnya melaknat, menjauhkan dari rahmat. Di dunia dia akan mendapatkan kesengsaraan, balasan, dan di akhirat sudah pasti Allah akan lemparkan dia ke nerakanya Allah. Sebuah firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap kepada para hakim dengan maksud kamu dapat memakan harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu adalah mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 ini sangat nyata memberikan tuntunan dan hukum kepada kita. Siapapun yang melakukan politik uang, suap menyuap, sogok menyogok, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Sogok menyogok, suap menyuap, politik uang, money politik adalah hal yang batil. Nyata-nyata Al-Quran menegaskan dan melarangnya.
Pemirsa, dimanapun Anda berada, sebentar lagi Pileg, Pilpres, dan Pilkada, pesta demokrasi, 5 tahun sekali sudah berada di depan mata kita. Negeri ini, Indonesia, butuh pemimpin yang mampu membawa bangsa dan rakyatnya pada kemajuan. Mampu membawa bangsa dan rakyatnya pada kesejahteraan, pada keadilan, kedamaian, yang mampu membawa bangsa dan rakyatnya pada perlindungan, membawa kepada kemajuan, agar bangsa Indonesia yang besar ini bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Pemimpin yang mampu mengeluarkan Indonesia dan bangsa ini dari keterpurukan, mengeluarkan dari keterbelakangan, dari kemiskinan, dari kebodohan, yang mampu membawa dan membangun untuk semua rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan untuk semua rakyat, yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk rakyat, bukan untuk asing, yang mampu memperkecil angka pengangguran, yang mampu mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang hari ini antara kaya dan miskin sangat menganga lebar. Bangsa dan rakyat ini membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola sumber daya alam yang besar, yang luas, sesuai dengan amanah konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Bumi, air, dan apa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan bangsa dan rakyatnya, bukan untuk kesejahteraan asing dan oligarki, dan juga bukan untuk kesejahteraan koroni keluarga sendiri. Rakyat negeri ini membutuhkan pemimpin yang menegakkan hukum dan undang-undang seadil-adilnya. Pemimpin yang tunduk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan pemimpin yang suka menindas rakyat dan ulama. Bukan pula pemimpin yang menegakkan hukum secara tebang pilih, tajam kepada lawan, tetapi sangat tumpul kepada koroni. Bukan pemimpin yang menyuburkan korupsi, kolusi, nepotisme. Bukan pula pemimpin pelindung dan kaki tangan dan antek daripada asing, oligarki. Kita butuh pemimpin. Bangsa dan rakyat ini butuh pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Kita butuh pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang bermartabat, pemimpin yang berakhlakul karimah, pemimpin yang berbudaya timur, yang menjunjung tinggi kesopanan,
pemimpin yang anti korupsi, kolusi, nepotisme. Rakyat dan bangsa ini butuh pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang fatanah, yang cerdas, pemimpin yang beriman, yang bertakwa, pemimpin yang berjuang untuk kepentingan rakyat negeri ini. Bukan pemimpin yang menjadi antek daripada asing, antek daripada asing, antek daripada oligarki. Bukan pemimpin yang memperkaya koroni dan keluarga. Pemimpin yang tidak menodai demokrasi dan NKRI dengan politik uangnya, dengan money politiknya. Pemimpin yang tidak menodai demokrasi dan NKRI, yang menang dengan terhormat. Pemimpin yang tidak melakukan politik uang, money politik, beli suara untuk menang, menyogok untuk menang, menyuap untuk menang, menghalalkan segala cara untuk menang. Karena kami sadar dan sadar sesadar-sadarnya bahwa politik uang, sogok menyogok, suap menyuap, menang dengan segala cara, beli suara 100, 200, 500 ribu. Agama kami sangat nyata melaknat dan berdosa besar kepada siapa yang melakukannya, yang menerima, yang memberi, dan perantaranya. Dan di akhirat kelak, pastilah mereka akan disiksa di neraka. Dan merupakan politik uang itu, suap menyuap, sogok menyogok itu, money politik itu, akar daripada korupsi, serta akar daripada kebobrokan dan kerusakan negeri ini. Kami ingin negeri ini dikelola, dipimpin oleh orang yang baik, orang yang adil, orang yang bisa membawa negeri ini kepada kemajuan. Jadi jangan lecehkan rakyat dengan uang sogokan. Kami tolak politik uang. Beli suara, sogok menyogok, suap menyuap, menghalalkan semua cara untuk menang. Bangsa dan rakyat negeri ini butuh pemimpin yang memberi keteladanan. Sekali lagi, keteladanan. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, jika Anda ingin kabupaten, wali kotanya, wilayahnya menjadi baik, provinsinya ingin menjadi baik, Indonesia ingin menjadi baik, begitu pula bila Anda ingin bupatinya baik, gubernurnya menjadi baik, presidennya menjadi baik, anggota DPRD-nya menjadi orang baik, DPR RI-nya menjadi orang baik, dan para pejabatnya menjadi orang yang baik, maka jangan terima politik uang. Jangan terima money politik. Jangan terima uang sogokan, uang suapan. Jangan terima menang dengan segala cara. Sebab dengan uang sogokan, dengan suap, dengan money politik itu, dengan menang segala cara itu menjadi akar kebobrokan negeri ini.
menjadi akar kerusakan negeri ini, menjadi akar suburnya korupsi, kolusi, nepotisme di negeri ini. Uang yang diterima 100, 200, 500 ribu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu habis. Tapi kita sebagai rakyat negeri ini, 5 tahun kita mengalami kesengsaraan. Karena boleh jadi akan dapat pemimpin-pemimpin yang koruptor, pemimpin-pemimpin yang rusak, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang tidak mampu mengelola negara bangsa dengan baik, pemimpin yang penuh dengan tipu daya, yang tidak jujur, pemimpin yang penuh dengan kerusakan. Maka hari ini hampir 77 tahun kita merdeka, tetapi kejayaan, kemerdekaan secara ekonomi dan politik sungguh masih jauh dari harapan founding father, pendiri republik ini. Jauh sebelum kemerdekaan, ketika pergerakan 1901, 1908, menjelang 1945, kita bermimpi, para pendahulu kita bermimpi, pada founding father kita bermimpi mereka untuk memerdekakan negeri ini, agar anak cucunya bisa menikmati kemerdekaan, kesejahteraan, di bawah negara yang merdeka berdaulat, di bawah negara yang merdeka berdaulat, yang mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Tetapi hari ini, mimpi-mimpi para founding father kita sangat jauh dari harapan ketika mereka cetuskan dahulu itu. Oleh sebab itulah, melalui kajian singkat ini, kami berpesan kepada saudara setanah air, dari Sabang sampai Merauke. Kita perlu pemimpin yang mampu melaksanakan undang-undang dan Pancasila sebagai konstitusi yang dipegang kuat, erat untuk mengelola sebuah bangsa yang besar ini. Sehingga kejayaan, kemakmuran bangsa Indonesia bersama rakyatnya akan bisa menjadi kenyataan. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.